back to Arahma channel. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Happy watching and enjoy the video. Hello everyone, welcome back to Arahma channel. With me Anggun Rahmawati. Today we are going to talk about part of speech. Ya, kembali lagi di Arahma channel. Hari ini kita akan membahas tentang part of speech atau kelas kata, klasifikasi kata dalam bahasa Inggris. How are you? How are you everyone? Apa kabarnya semuanya? Hopefully all of you are always stay safe and stay healthy. Amin. So, are you ready? Are you ready to start our study? Let's open our lesson by reciting Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. In the previous video, di video sebelumnya, we have learned about some basic grammar dasar, yaitu tentang to be dan simple present. But maybe there are some people that still confused. Ada beberapa orang yang masih bingung karena belum saya jelaskan tentang part of speech-nya. Ketika kemarin di video sebelumnya, in the previous video, teman-teman sudah belajar bagaimana menyusun atau membuat kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan waktu, tapi belum tahu bagian-bagian dari kalimatnya atau padanan kata dalam suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Maka disinilah teman-teman perlu mempelajari dulu part of speech atau kelas kata, klasifikasi kata dalam bahasa Inggris. Okay. It can be divided into 8 parts, dibagi menjadi 8 bagian ya. Untuk memudahkan teman-teman mengingat ataupun menghafal, ya, it can be say Pancavib ya. Bisa kita hafalkan dengan Pancavib. Okay. P, pronoun atau kata ganti. Nanti akan saya bahas detail satu persatu ya, kalau poin per poin. Pronoun atau kata ganti, yaitu kata yang menggantikan sebuah nama atau menggantikan seseorang atau sebuah benda. Kata ganti, a, you, we, they, she, he, it, dan lain-lain. Dan dikupas dulu tuntasnya di next video. Oke. Kemudian adjective, kata sifat, kata yang menjelaskan sifat seseorang ya, atau suatu benda. Seperti halnya good, beautiful, bad, long, short, small, big, and so on and so forth. Yang ketiga ada noun, kata benda, kata yang menjelaskan sebuah benda, ya. Book, table, marker, whiteboard, host, and so on and so forth. Termasuk nama orang, ya. Noun itu adalah name of place, nama tempat, name of people, name of thing, nama benda, dan lain-lain. Conjunction, kata sambung, ya, kata yang menyambungkan satu kata dengan kata yang lain, atau satu frase dengan frase yang lain, atau menyambungkan klausa dengan klausa lainnya. Dan kemudian, ya kalau dalam bahasa Indonesia and, then, or maybe but, ya, dan lain-lain. Adverb, kata keterangan, kata yang menerangkan sebuah kalimat, biasanya ada di akhir kalimat ya. Ada adverb, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, frekuensi, dan lain-lain. Verb, kata kerja, verb, kata kerja, kata yang menunjukkan pekerjaan ya, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau oleh non-human juga bisa. Interjection, kata seru, or emotional word ya, kata yang menunjukkan suatu emosi dalam bahasa Inggris gitu, ungkapan emosi, emotional expression. It can yeah or bravo or or no, something like that. Preposition, kata depan, kata yang menunjukkan posisi sesuatu ya. Bisa preposition of place, kata depan tempat atau movement, and so on and so forth. Okay, so part of speech adalah kelas kata atau klasifikasi kata, bagian-bagian dari unsur-unsur dari sebuah kalimat yang perlu dipelajari karena
ya, part of speech ini, dengan mengetahui part of speech ini, teman-teman akan lebih mudah memahami arti dari sebuah kata. Gitu. Ketika kata ini masuknya dalam klasifikasi kata sifat, nah berarti artinya teman-teman bisa lebih mudah memahami artinya dan memadupadankan dengan kata lainnya. Okay, so the function of part of speech, it help you to easier understand or easier to understand the meaning of a word. Brother and sister, after we know about the kind of part of speech, setelah kita mengetahui bagian-bagian atau jenis dari part of speech, it's time for me to explain more about pronoun. Ya, kita bahas lebih detail lagi tentang jenis part of speech. Yang pertama itu pronoun. Tadi sudah saya sampaikan, pronoun itu adalah kata ganti. Ya, the function fungsinya adalah untuk menggantikan sebuah nama atau benda, ya, dengan kata ganti yang ada di on whiteboard. Selain itu, fungsinya adalah untuk mengurangi repetition, pengulangan, ya, untuk mengurangi pengulangan. Contoh, kalau kita menyebutkan nama, for example, I have a friend. Saya mempunyai seorang teman. His name is Malik, for example. Namanya Malik. Malik is a student. Malik adalah seorang siswa. Nah, nggak disebutkan lagi Maliknya. He diganti dengan kata ganti. Untuk kata ganti orang ketiga, ya, tunggal, male, laki-laki, itu he. Jadi salah satu fungsi dari pronoun adalah mengurangi pengulangan kata atau pengulangan nama. Okay, so these are some kinds of pronoun. Ada beberapa jenis dari pronoun itu sendiri, pronoun itself. The first one is subject. Yeah. Kata ganti yang pertama adalah subject. Fungsinya sebagai subjek yaitu pelaku yang biasanya ada di awal kalimat. Yeah. Ini sudah tidak asing di teman-teman semua. Ada I, saya. Kata ganti pertama, orang pertama you, kamu. Orang kedua we, kita, ya. Orang pertama, kata ganti pertama plural atau jamak. They, mereka. Kata ganti orang ketiga plural atau jamak. She, dia perempuan. Kata ganti orang ketiga perempuan, female. He, dia laki-laki. Ya, kemudian it, itu kata ganti untuk non-human, untuk benda atau binatang. Okay, so the second one, yang kedua, it's about object. Objek itu yang dikenai pekerjaan. Kalau tadi subjek adalah pelaku yang melakukan suatu pekerjaan, sedangkan objek adalah yang dikenai pekerjaan. Contohnya, I love you. Kalimat yang paling sering teman-teman dengar. I love you. I sebagai subjek yang melakukan, yang mencintai itu, yang mencintai, love-nya kata kerjanya, dan you-nya sebagai objek atau yang dicintai. Nanti kita bahas lebih jelasnya di what is that? Contoh-contoh, ya. An example. So, ketika subjek I, maka kalau posisinya sebagai subjek menjadi me. Kamu cinta saya, tidak bisa jadi you love I, tapi you love me, dan lain-lain. You, we jadi us, they, them, she jadi her, he jadi him, dan it menjadi it lagi. Dan itu kedudukannya sebagai objek, ya. Nanti kita kupas di contoh. Kemudian possessive adjective. Kata ganti di sini juga bisa menggunakan possessive adjective atau kepemilikan. Kepemilikan, ya. Yang menggambarkan kepemilikan sesuatu atau seseorang, ya. My, milikku.
Saya, ketika kita menggambarkan kepemilikan saya, maka kita bisa mengganti dengan my. Possessive adjective di sini harus diikuti dengan benda atau orang yang dimilikinya. Contoh, buku saya, my book. Gitu. Buku kamu, your book. Our book, buku kita. Their book, buku mereka. Her book, buku dia perempuan. His book, buku dia laki-laki. It book, bukunya gitu ya. Tapi biasanya ini ke hewan. Contohnya ekornya kalau ke hewan, its tail gitu ya. Kemudian kepemilikan selanjutnya ada possessive pronoun, dimana ini juga sama fungsinya untuk menerangkan atau menggambarkan kepemilikan. Bedanya kalau possessive adjective harus diikuti kata benda yang dimiliki atau orang yang dimiliki. Kalau possessive pronoun itu tidak sudah menggambarkan ya, tidak harus diikuti kata bendanya. Contohnya, milikku, mine. Yours, milikmu. Ours, milik kita. Theirs, milik mereka. Hers, milik dia perempuan. His, milik dia laki-laki. And its, miliknya untuk non-human. Dan yang terakhir ada reflexive pronoun atau kata ganti untuk diri sendiri. Myself, diri saya. Yourself, dirimu. Ourselves, diri kita. Themselves, diri mereka. Herself, dirinya untuk perempuan. Himself, dirinya untuk laki-laki. Itself, dirinya untuk non-human, untuk yang bukan manusia. Jadi, ya pronoun itu adalah kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan sebuah nama atau benda dan mengurangi pengulangan penyebutan nama. Di sini dibagi menjadi 5 ya, 5 divided into 5 kinds. Ada subject sebagai pelaku, objects yang dikenai pekerjaan, possessive adjective kepemilikan yang harus diikuti dengan kata bendanya atau kepemilikannya apa. Possessive pronoun kepemilikan yang langsung menggambarkan, tidak harus diikuti kata benda ya. Mine, milikku. Yours, milikmu. Dan yang terakhir reflexive pronoun. Okay, and we are going to talk about the example. Okay, ladies and gentlemen, my channel, kita masih di pronoun ya, masih tentang kata ganti. Tadi sudah dibahas tentang jenis-jenis kata gantinya, and we're going to explain about the example. Kita coba bahas tentang contoh-contohnya ya. Di sini saya mengambil satu contoh kata ganti yaitu saya atau I. Nah, ketika jadi subjek ya, maka I yang dipakai. Contohnya di sini, saya suka hamburger. I like hamburger. Karena jadi subjek, pelaku yang menyukai hamburger. Namun ketika menjadi objek atau yang dikenai pekerjaan, contohnya di sini, you give me apple. Kamu memberikanku apel. Ya. Jadi me di sini sayanya yang diberi, bukan yang memberi. Jadi yang diberikan apel ya. You give me apple. Yang dikenai pekerjaan, maka nggak bisa you give I, tapi you give me. I-nya berubah menjadi me karena posisi sebagai objek. You give me apple. Oke. Then possessive adjective, kepemilikan yang diikuti kata benda. Ya. I bring my book. Saya membawa buku saya. Nggak bisa I bring I book. Jadi sayanya diganti dengan my karena sebagai possessive atau kepemilikan. Possessive yang kedua yaitu possessive pronoun, yaitu kepemilikan yang tidak diikuti kata benda, tapi kata bendanya yang di awal. The book is mine. Bukunya adalah milikku. Jadi kata bendanya di awal. Oke, dan yang terakhir ada reflexive pronoun, yaitu kata ganti yang menggambarkan diri saya, dirimu.
Let me introduce myself. Biarkan saya memperkenalkan diri, atau izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi sini let me introduce I, nggak bisa. Atau me, let me introduce me, nggak bisa. Tapi karena kata ganti yang menggambarkan diri gitu. Oke, jadi ini beberapa contohnya. Ketika sebagai subjek maka I, sebagai objek maka me, possessive adjective my, dan ketika reflexive pronoun jadi my, ya, dan reflexive pronoun myself. Oke, mudah-mudahan paham. Okay, everyone, the second part of speech, the second kind of part speech, jenis yang kedua ada adjective atau kata sifat, kata yang menjelaskan sifat atau karakter sesuatu. It can be noun, people, or place. Bisa menjelaskan tempat, orang, binatang, benda, gitu ya. Kita coba a lot of adjectives ya, banyak sekali kata sifat, kata-kata yang menggambarkan sifat sesuatu. Color juga masuk, ya. Kemudian ukuran, size juga masuk. Oke, di sini kita contohkan the car is expensive. Mobilnya mahal. Nah, yang ada underline-nya di sini, yang ada garis bawahnya adalah contoh dari adjective. Mobilnya mahal. Mahal di sini kata sifat. Annie is beautiful. Annie itu cantik. Beautiful itu kata sifat yang menggunakan Annie. The beach is large. Pantainya luas. Large di sini adalah kata sifat yang menggunakan beach. Ya, jadi tidak hanya menerangkan orang, tapi juga benda, tempat, ataupun kata benda lainnya, binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Oke, dan tentunya kalau bentuknya nominal seperti ini, jangan lupa to be-nya ya, is, karena subjeknya tunggal. Brother and sister Al-Rahman channel, part of speech yang ketiga ada noun, yang artinya kata benda, kata yang menunjukkan name of thing, nama dari sebuah benda, name of place, nama tempat, name of people, ya, nama benda, nama binatang, nama orang, nama tempat, itu maksudnya ke noun, kata benda. Oke, ini kita masih dengan contoh yang tadi biar teman-teman lebih mudah memahami. Kalau tadi kata sifatnya itu expensive, beautiful, and large. Kalau sekarang kata benda itu adalah bendanya yang dijelaskan. Kalau tadi kata sifat itu adalah penjelasan dari bendanya, ya. Kalau mobil itu mahal. Nah, ini kalau noun itu kata yang dijelaskannya atau subjeknya. Oke, the car is expensive. Mobil itu mahal. Mobilnya yang masuk dalam noun. Annie is beautiful. Annie-nya yang classified into noun. The beach is large. Pantai itu luas. Jadi noun ini adalah nama dari orang, benda, tempat, ya, yang kalau dalam sebuah kalimat yang dijelaskan oleh kata sifat. Kalau kasusnya seperti ini. Oke. Atau juga nama orang, ya, seperti Hani. Seperti itu. Okay, everyone, the fourth part of speech, yang keempat ada conjunction atau kata sambung, kata yang menyambungkan satu kata dengan kata yang lainnya, atau satu phrase dengan phrase lainnya, atau satu klausa dengan klausa lainnya. Nah, di sini ada beberapa contoh: and, dan, but, tapi, when, ketika, while, sama ya, ketika, terus lagi, then, kemudian. Di sini saya berikan dua contoh yang common conjunction yang paling umum, ya. Rani and Amar are students. Rani dan Amar adalah siswa, gitu. Dan di sini biasanya menyambungkan dua hal yang sama, gitu. To combine or to combine the same thing, the same the same condition, menyambungkan dua hal yang sama.
karena di sini Rani dan Amar sama-sama siswa maka pakai in. Kemudian di sini ada but, contoh but. I like singing, but he likes karena simple present ya. I like singing, but he likes swimming. Saya suka menyanyi, tapi dia suka berenang. Jadi ini kontradiktif ya. Hal yang berbeda dalam satu kalimat, maka kata sambungnya menggunakan but. Jadi banyak sekali sebenarnya contoh-contoh conjunction, ini hanya dikupas secara generally, secara umumnya aja, karena kita ada 8 part of speech. Nanti kalau ingin lebih detail, we are going to explain clearly one by one. Okay. Brother and sister Ar-Rahman channel. The 5th part of speech, yang kelima adalah adverb, artinya kata keterangan, atau dalam kalimat ini biasanya dijadikan sebagai complement atau pelengkap. Contohnya, I go to school. Number 1. I go to school in the morning. Saya pergi ke sekolah di pagi hari. Ya, sebetulnya kenapa dikatakan sebagai complement atau pelengkap? Karena sampai go to school aja sudah menjadi kalimat lengkap, kalimat yang sudah dipahami. I go to school. I sebagai subjek, go verb to school adalah keterangan. Tapi pelengkapnya di sini adverb itu secara umum ya, sebenarnya banyak banget, ada adverb of time, place, manner, frequency, and so on and so forth. Tapi di sini saya kasih 3, yaitu yang pertama adverb of time. Saya pergi ke sekolah. Kapan gitu? Keterangan waktunya in the morning. Jadi in the morning di sini belongs to adverb. Masuk ke dalam kata keterangan, yaitu adverb of time, keterangan waktu. Okay, the second example, Lani buys the bag in the market. Lani membeli tas di pasar. Lani membeli tas sudah cukup. Nah, diberikan lagi complement atau pelengkap, yaitu adverb ya, adverb of place, menerangkan tempat. Lani membeli tas di pasar. Jadi in the market ini adverb of place. Okay, the third one, Lisa runs slowly. Lisa berlari dengan lambat. Slow itu lambat, ketika pakai li berarti ini keterangan atau adverb. Dengan lambat, slowly. Ya, teman-teman mudah memahami kalau ada li di akhir kata itu salah satu ciri dari adverb. Fastly, kemudian quickly, apalagi ya, carefully, dan lain-lain. So, adverb adalah keterangan yang menerangkan sebuah kalimat. It can be adverb of time, keterangan waktu, adverb of place, keterangan tempat, or adverb of manner untuk penjelasan hal ini. Okay. Everyone, the 6th part of speech is verb. Ya, yang keenam adalah kata kerja, kata yang menunjukkan pekerjaan. Ya, contohnya makan, minum, tidur, menulis, membaca, dan semua kata yang menunjukkan pekerjaan. Di sini saya kasih contoh bentuk-bentuk dari verb ya. Ada, kalau kita biasa kenal dengan verb 1, verb 2, verb 3 ya. Nanti juga ada verb in sebenarnya ya, kalau sudah mempelajari grammar lebih lanjut. Dan what is that? Pasif, aktif ya, aktif, pasif, verb gitu. Tapi ini saya gambarkan sedikit aja. Jadi kata kerja dalam bahasa Inggris itu bisa berubah-ubah, sebagaimana sudah saya bahas in the previous video, di video sebelumnya tentang tenses. Jadi kata kerja dalam bahasa Inggris itu berubah sesuai dengan waktu kejadiannya gitu. Ya di sini Rani eats cake, Rani makan kue, berarti makan kuenya dalam bentuk simple present ya, berulang-ulang. Rani ate cake, Rani telah makan kue, waktunya berarti sudah berlalu. Rani has eaten cake ya, Rani sudah makan kue. Dengan rumus perfect ya, yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Intinya kata kerja ini banyak bentuknya ya, dan
kata kerja di sini disesuaikan dengan waktu kejadian. Banyak jenisnya ya. Ada regular, irregular juga kata kerja, beraturan dan tidak beraturan. Dan ini contoh kata kerja tidak beraturan karena verb satunya eat, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten. Kalau yang beraturan tinggal menambahkan ed gitu. Di akhir kata kerja ini. Nanti kita bahas in the next learning. Brother and sister Al-Rahma channel. The 7 and the 8th one is interjection and preposition. Interjection itu kata seru atau ungkapan emosi dalam bahasa Inggris, or we can say emotional expression. Bravo, bravo, I believe you will be the winner. Bravo, semoga kamu jadi juara gitu. Hurrah, I won the winner. Aku telah memenangkan gamesnya. Oh, I don't know about it gitu. Jadi ungkapan emosi ya yang secara bahasa sih tidak ada dalam kamus, tapi ini ungkapan emosional yang sering diungkapkan dalam kalimat bahasa Inggris. Oke, and the last one yang terakhir adalah preposition atau kata depan, kata yang menjelaskan posisi sesuatu. Bisa preposition of the place or preposition of movement, banyak jenisnya sebenarnya. Kita yang paling common, yang paling umum di sini ada in, di dalam, on, di atas, at untuk specific place, under di bawah, dan yang lain-lain. Contohnya di sini I put my book on the table. On ini di atas ya, di atas meja. Saya menyimpan buku di atas meja gitu. Oke, ini secara generally, secara umum. Teman-teman bisa memahami part of speech, bagian dalam satu kalimat ada apa aja gitu ya, atau kelas kata. Part of speech di sini ada can be defined, bisa diartikan sebagai kelas kata atau klasifikasi kata. Tadi untuk memudahkan mengingat atau menghafal, kita bisa menyingkatnya dengan pancavif ya, pancavif. P-nya pronoun, A-nya pronoun kata ganti, A-nya adjektif kata sifat, N-nya noun kata benda, C-nya conjunction kata sambung, A-nya adverb kata keterangan, V-nya verb kata kerja, I-nya interjection kata seru or emotional expression, and the last one is preposition atau kata depan. Okay, that's all for our lesson today about part of speech. Mudah-mudahan dengan memahami part of speech, teman-teman lebih mudah memahami makna sebuah kata dan lebih mudah membuat kalimat memadu padankan kata dalam satu kalimat. Okay, thank you very much for your kind attention today. I'm sorry for all mistakes. See you in the next video, in the next learning. Mudah-mudahan bermanfaat. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.